Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, konselor rakyat di Ruang Edukasi Trita Rasa. Di Ruang Edukasi Trita Rasa ini akan selalu memberikan informasi yang menarik seputar adiksi dan masalah lainnya. Hari ini kita akan ngobras atau ngobrol santai dengan salah satu konselor, trainer. Beliau bukan hanya konselor, tetapi role model bagi kita semua. Siapa lagi kalau bukan Bro Lobby? Apa kabar Bro? Baik, alhamdulillah. Bro, saya mau ngobrol-ngobrol santai nih, atau ngobras, ngobrol bareng santai. Nah sebelum pada intinya, saya ada pertanyaan personal sih ya. Oke. Karena di dunia adiksi ini, Bro Lobby dikenalnya dengan Bro Lobby. Tapi ada beberapa yang bilang kalau misalkan nama asli Bro Lobby itu bukan Bro Lobby. Siapa sebenarnya? Oke, iya ini memang Anda adalah orang ke 1000 sekian yang bertanya seperti ini gitu ya. Jadi memang betul nama asli saya ini adalah Narendra Narotama. Gitu. Jadi sejarahnya itu ya kenapa saya dipanggil Lobby itu waktu saya masih di dalam kandungan gitu ya. Itu memang ini dari kakak saya langsung nih. Jadi saya 2 bersaudara. Jadi kakak saya yang perempuan ini dia punya imajinasi gitu ya. Kalau adik saya perempuan maka akan dikasih nama Lulu. Dan kalau laki-laki Lobby. Gitu. Jadi ini spontanitas dari kakak aja. Nah, begitu lahir ya orang tua pasti kan nama itu doa ya gitu. Jadi udah pasti di akte kelahiran nama saya itu adalah Narendra Narotama karena ada artinya tuh dari bahasa Sanskerta. Tapi tetap begitu lahir pun kakak saya udah langsung laki-laki Lobby. Dan itu terus sampai sekarang. Gitu. Dan akhirnya kenapa saya mikir dan ini lebih simpel gitu ya. Ya sederhananya sih memang Lobby itu gampang diingat dan buat orang yang nggak friendly lidahnya dengan huruf R gitu ya daripada dia harus mengeja Narendra Narotama gitu yang lebih banyak tantangannya dalam pengucapan R. Lobby simple gitu. Dan kenapa di depannya pakai bro ya memang bro itu kan menurut saya ya lagi-lagi ini lebih membangun kedekatan gitu ya. Terus juga ya saya mau menciptakan ini ya nggak terlalu ada gap ya, nggak terlalu ada batas gitu ya. Jadi siapapun bisa reaching out ke saya dengan enak gitu ya, nggak usah gimana-gimana, nggak usah terlalu yang gitu ya karena perbedaan umur atau apa. Jadi saya lebih suka dipanggil bro gitu aja. Oke, jadi Bro Lobby asal muasalnya itu ya? Ya, makanya lebih disingkat lagi jadi Brolob. Oh gitu. Iya. Malah saya kira Brolob ini lahir dari bahasa tongkrongan Bro. Oh berarti memang dari kakak ya? Dari kakak. Yang udah asli namain tuh kalau laki Lobby gitu. Iya. Jadi kalau saya lahir perempuan nih, ini Lulu. Ini. Gitu. Oke Bro, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bro. Bro Lobby waktu pertama kali turun langsung ke dunia adiksi atau rehabilitasi, tantangan terbesarnya apa sih Bro? Wah, iya, ini pertanyaan bagus banget nih ya. Jadi memang awal tantangan terbesar itu adalah ya kita bayangin ya. Jadi dari pengalaman saya, mereka yang datang itu mereka didasari oleh rasa takut, rasa bingung, rasa kalut ya akibat permasalahan adiksi. Dan bukan hanya dia aja, tapi keluarga juga. Jadi begitu saya turun, tantangan terbesar itu adalah bagaimana membangun hubungan. Kepercayaan itu adalah yang paling utama ya, karena ini menjadi landasan hubungan terapeutik ke depannya. Kalau kita udah gagal dalam membangun hubungan terapeutik ya, yang dilandasi oleh kepercayaan, percaya, mau jenis terapi apa aja ke depannya, rehab kayak apa, susah untuk didapatnya. Jadi awal tantangan begitu turun, begitu bertemu klien, bertemu keluarga, ya itu
bagaimana membangun kepercayaan karena mereka datang dengan rasa yang beraneka ragam itu. Ketakutan, bingung, panik, ya, dengan segala macam perasaan. Gitu. Oke, berarti terapeutik itu sangat penting ya, karena saya sempat dengar Bro Lobby kalau misalkan seorang praktisi atau yang memberikan layanan rehabilitasi itu harus menjaga agar kepada klien-kliennya itu tidak bias. Ya. Betul nggak Bro Lobby? Betul ya? Ya, betul. Jadi ini pondasi utama nih. Jadi kita nggak usah bicara dulu tentang teknik counseling atau teknik terapi A, terapi B, terapi C gitu ya. Awal landasan sebelum itu mesti mundur dulu gitu ya, bagaimana membangun relasi terapeutik ini. Karena tanpa ada relasi terapeutik ini semuanya berantakan, bias. Jadi di sini si konselor, si profesional ini udah harus bisa menyatakan ini tanggung jawab saya, ini hak saya, dan misalnya kamu, siapapun itu sebagai klien, ini hak kamu, tanggung jawab kamu, dan bagaimana kita mengarah ke depan, seperti apa kita mau berjalan, ya, dan tujuan kita apa di sini, ya. Jadi di sini untuk pertama menghindari ada hubungan ganda, untuk menghindari ada counter transfer dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi sudah tahu dulu, fix, ya, ini yang dibangun, baru kemudian ke depannya akan lebih enak. Oh, berarti orientasi di awal ya, Bro Lobby ya. Oke, selanjutnya Bro, banyak orang awam mikir jadinya rehab ini adalah tempat hukuman. Nah, menurut Bro Lobby sendiri, apa sih esensi sebenarnya dari rehabilitasi? Ya, ini pandangan orang awam masih banyak ya seperti itu ya. Jadi memang permasalahan yang sangat mendasar, bahwa kalau menurut saya ya rehabilitasi ini adalah ruang pemulihan yang aman. Di sini tempat orang mencari esensi perubahan gitu ya, self discovery. Bagaimana dia di sini bisa menemukan jalan, way out untuk menyelesaikan isu-isunya. Dan jelas perbedaan yang paling signifikan, rehabilitasi itu tempat orang untuk berubah. Sedangkan hukuman itu adalah suatu tempat yang membuat orang takut. Jadi ini udah bertolak belakang gitu. Oke. Menurut Bro Lobby, dengan pengalaman yang sangat panjang ini Bro Lobby di dunia adiksi, ada nggak sih program yang efektif untuk dijalani oleh klien gitu? Oke. Ya, jadi memang sudah jelas ya, program yang efektif itu adalah semua program yang berbasis bukti. Ya, jadi dengan ada dasar saintifiknya, bukti ilmiahnya gitu ya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan terapi, kalau tidak dilandasi oleh hal yang ilmiah atau berbasis bukti, ini besar potensinya untuk terjadi malpraktik gitu ya, dan ini malah bahaya. Menarik nih Bro Lobby. Berarti tanggapan Bro Lobby gimana nih dengan adanya rehabilitasi private atau one by one program? Ya kalau saya secara pribadi tentang pendekatan one on one gitu ya, atau private ya, tentu ini semakin menjadikan satu alternatif ya, terutama buat mereka yang memang membutuhkan privacy lebih, mereka yang membutuhkan flexibility lebih, dan ya khususnya mereka yang memang ingin mendapatkan satu privilege ya dibandingkan dengan program rehabilitasi pada umumnya. Jadi dari saya pribadi sih nggak ada masalah. Juga terima kasih untuk teman-teman Ruang Edukasi Trita Rasa yang udah nonton sampai habis. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan atau diskusikan, kita diskusi di kolom komentar. Saya Konselor Rakyat izin pamit undur diri, dan jangan lupa pantengin terus Ruang Edukasi Trita Rasa di pertemuan selanjutnya yang lebih menarik. Bye-bye.